bisa aku bantu datang nanti membawa pasukan ke Banjar, tapi dengan syarat dia belum menang apa nah, belum menang. Masuk Islam belum menang. Oh. Oke, ulun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena hidayah dan syafaat beliaulah kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130, channelnya para pecinta waliullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan perjalanan lagi bersama tim dan kru ke makam Pangeran Suryansa. Dan kebetulan masih, khususnya saya pribadi masih belum banyak yang kita tahu tentang Pangeran. Bagaimana awal mulanya beliau diangkat jadi pangeran, dan juga sampai berapa lamakah beliau menjadi pangeran di Banjar ini. Mau tahu ceritanya? Langsung saja ikuti kita ke dalam. Tapi sebelum kita melakukan ziarah ke dalam, seperti biasa kami mohon bantuannya kepada teman-teman yang baru menemukan channel kita. Mohon bantu subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Yang lebih terpenting, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam. Ya, ayo. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah beliau jualah kita bisa ketemu pada hari ini di channel M Rizky 130. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di makam Pangeran Suryansa. Dan hari ini kita juga alhamdulillah sudah bisa bertemu narasumber atau beliau penjaga makam di sini. Ya. Langsung saja ulun kada panjang lebar, langsung kita menuju ke narasumber. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sebelumnya ulun minta maaf mengganggu waktu bubuan pian-pian nah. Kenapa Pak? Kita saling membantu. Ulun sedikit hendak umpat betakun tentang beliau. Ya, insyaallah. Sebelum ulun umpat betakun, ngaran pian siapa? Nama kita Haji Zulkarnain. Nama pian Pak Haji? Haji Muhammad Kahya. Ya, alhamdulillah. Dah kayak apa kisah riwayat tentang Sidin nih yang pian tahu kayak itu kan? Oh, riwayat singkat beliau. Ya. Awal-awalnya. Ya, sebelum kita menyampaikan riwayat singkat beliau awalnya, kita dulu berhadiah kepada beliau dulu. Iya, Ya, kita hadiahkan Fatihah aja dulu untuk beliau kepada Sultan Suryansa bin Nantirjaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana tentang riwayat beliau. Jadi kita sepengetahuan kita kesini sebagai seksi sejarah. Jadi beliau ini adalah seorang putra mahkota yang terbuang waktu kecilnya. Jadi beliau waktu kecil sudah diamanahi adalah sebagai pewaris tahta yang sebenarnya. Beliau terancam lalu dilarikan ke Belandayan. Karena di sini kalau dilariakan dia itu
akan dimusnahkan, dibunuh oleh pamannya sendiri. Karena yang mengambil tahta beliau waktu itu adalah pamannya sendiri. Pamannya yang bernama Pangeran Temenggung. Jadi beliau itu supaya ada terus kota mahkota tetap hidup, ada terus pewarisnya, dilarikanlah dia ke Belandaian. Emanglah. Nah, jadi Sidin waktu itu mengembara di situ di Belandaian berusia umur 14 tahun. Lalu beliau diberikan kepintaran itu bisa jadi nelayan. Sebagai nelayan, Sidin hasilnya dijual ke Muarapuin. Nah, hasil dijual ke Muarapuin karena ciri beliau itu ada kelihatan oleh para masyarakat Banjar bahwa itu adalah kota mahkota yang sedang berada di Muarapuin. Jadi beliau dicarilah oleh Pati Masih. Pati Masih waktu itu yang berkuasa di Kuin di Banjar, itu Banjar lah. Nah, Sidin merasa ada kota mahkota yang ada di sekitarnya. Kita cari, akhirnya ditemukanlah beliau. Nah, anak muda, kamu ke rumah saya. Tolong kamu ke rumah kita, mau tanya apa kamu benar kota mahkota. Jadi beliau ini kada mengaku juga bahwa sebagai kota mahkota kada mengaku. Kada ulun Jakarta kota mahkota, ulun orang biasa. Kada ikimnya ada cirinya. Cirinya apa? Beliau tuh lagi muda itu sudah kelihatan bercahaya. Dan orang yang bersih dan rapi. Bersih, rapi dan sopan santun. Itulah ciri orang keturunan Ningrat Raja. Kada percaya aku aja, ikam ngaku aja bujur-bujur. Akhirnya ngaku beliau. Insyaallah kalau pian mengaku percaya, ulunlah kota mahkota yang terbuang. Oh kalau gitu ikam ke rumah kita, ke rumah kita. Kami angkat sebagai raja di Banjar, di Kuin. Diangkatlah beliau oleh masyarakat bersama-sama seluruh kampung warga Banjar berkumpul seluruh kiau. Inilah kota mahkota yang kita cari sebenarnya, yang pewaris kerajaan Banjar. Inilah Pangeran Samudra. Dulu masih Pangeran Samudra nama beliau. Jadi beliau itu nama Pangeran Samudra karena beliau dianyutkan di air di Samudra. Jadi beliau tuh diri masyarakat itu dikumpulkan, kita angkatlah beliau. Diangkatlah Pangeran Samudra jadi raja di Kuin waktu itu. Masih berusia, umur beliau 14 tahun. Jadi beliau itu muda sekali diangkat jadi raja, dirajakan di Kuin. Nah setelah diangkat jadi raja bersama-sama, maka diberilah Sidin wilayah tempat kerajaan Banjarnya, yaitu ini di Kuin. Tanah inilah yang diberikan oleh Pati Masih untuk kerajaan di istana dibuatkan. Jadi tanah Pati Masih dihadiahkan untuk membangun kerajaan Banjar. Inilah lokasinya. Nah, jadi beliau tuh setelah diangkat jadi raja, oleh masyarakat membangunlah tempatnya nih di kerajaan. Maka Sidin itu dikawinkanlah beristri. Tapi istrinya kita bisa nyebutkan. Nah, jadi setelah di tempat kerajaan Banjar ini, nah Sidin memerintah kurang lebih 28 tahun kurang lebih. Tapi mungkin ada kurangan dari ini. Anggap kurang lebih. Nah, jadi memerintah Sidin waktu itu diserang oleh pamannya sendiri. Sudah ada kerajaan Banjar, tapi paman tahu ada kerajaan Banjar, kita serang aja karena itu nanti menyaingi kami. Maka terjadi peperangan antara kerajaan Banjar yang di Kuin dan Pangeran Temenggung yang di Daha. Jadi peperangan. Nah, dalam peperangan tuh supaya Itu paman beliau sudah tahu lah. sudah tahu, akhirnya tahu Bahwa itu ya keponakan beliau sendiri. tahu keponakannya itu itulah keponakannya yang kada lagi di dedahan dilarikan. Itu orang yang ada di Kuin membangun kerajaan juga. Itu saingan aku. Jadi supaya jangan ada tumbuh persaingan, aku serang aja. Maka terjadi perang Banjar. Jadi perang Banjar ini beberapa tahun. Jadi Paman Temenggung menyerang tuh sampai dibangunlah curcok di Muarapuin. Itu apa maknanya? Di Sungai Kuin itu dipajang curcok supaya menahan serangan. Benteng lah. Benteng di Muarapuin itu tajaki curcok ini belum tahu. Namanya Kuin curcok. Jadi di situ tajaki ulin, dalam, kayu macam-macam, air layung. Nah, jadi itu menahani serangan paman. Perangan itu kada kemenangan terus, kada menang kalahnya, bakalan mundur si kurang kalah, si mundur. Jadi kada ampi-ampinya, bisa serangan terus beberapa tahun. Jadi timbul inisiatif Sultan Syahriansah besar rakyat, Japati Masih perang pian ini, Pak Raja kada habisnya. Kita minta bantu perang ini supaya kita menang, lawan siapa minta bantu? Lawan kerajaan Demak di Jawa. Jadi beliau ini meminta bantuannya kerajaan Demak di Jawa. Dari kerajaan Demak itu waktu itu kerajaan Demak dirajai oleh Trunojoyo. Nah, Demak ini setelah Demak itu Mataram nanti itu dirajai Trunojoyo, anak daripada Demak juga. Nah, jadi minta bantuan ke Jawa tuh. Akhirnya datanglah bantuan ke Banjar di bawah pimpinan siapa? Nih, Hatip Dayan.
Hatib Dayan membantu jadi Hatib Dayan, aku siap datang ke Jawa minta bantuan. Raja Debak, kamu minta bantuan perang Banjar supaya menang ya Pak. Bisa aku bantu datang nanti membawa pasukan ke Banjar, tapi dengan syarat dia belum menang apa nah, belum menang. Masuk Islam belum menang. Oke, ulun datang. Nah, kalau itu Hatib Dayan aku datang bawa. Datanglah pasukan Hatib Dayan dengan 1000 pasukan dari Jawa. Nah, supaya menang perang, makalah perang terjadilah. Datang ke Banjar, berkumpul. Nah, terjadi peperangan, serang-serang lain, akhirnya terjadi peperangan. Ini dimenangkan oleh Sultan Syirensah di Sultan Beliau dengan janji apa aja sejarah Hatib Dayan, dan menangkan janji masuk Islamlah beliau. Nah, beliau masuk Islam dibimbing oleh Hatib Dayan ini. Hatib Dayan ini siapa nama beliau? Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, nama sebenarnya Hatib Dayan ini Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Hidayatullah itu dipanggil Dayat, terpanggil Dayan. Jadi yang mengislamkan adalah Hatib Dayannya Raja. Maka setelah menang beliau masuk Islam, berucap 25 syahadat dibimbing oleh Hatib Dayan ini. Nah, setelah menang dia berganti ngaran. Nama beliau saya Pangeran Samudra, belum Islam. Setelah sini mengucap 25 syahadat, ganti nama di sini, nama Islam Sultan Syirensah. Nah, itulah gelar beliau masuk Islam, beliau masuk Islam Sultan Syirensah. Setelah raja masuk Islam, maka diiringi pulang oleh pasukannya rakyat, prajuritnya Islam, keluarga Sidin Islam, patih-patih Islam, panglima Islam, semua masuk Islam. Ini Kerajaan Banjar berdirilah Kerajaan Islam yang pertama di Kalimantan Selatan, yaitu di bawah rajanya Sultan Syirensah atau Pangeran Samudra. Jadi waktu itu Pangeran Samudra itu masih beragama Hindu, tapi setelah masuk Islam masuk Islam berganti nama Sultan Syirensah. Sultan Syirensah artinya berarti kan sembarangan malah. Jadi Sultan Syirensah, Suri itu matahari, Sah itu raja matahari. Maknanya Suri raja matahari, Sah raja. Suri itu matahari, Sah itu raja. Raja itu kan Sah itu Sah raja. Raja matahari. Artinya maknanya raja yang mengayomi rakyatnya, raja yang membimbing rakyatnya, raja yang menaungi rakyatnya, bukan menindas. Nah, itu maknanya. Arti sini mengayomi, memberikan arahan, membantu rakyat, menolong rakyat. Sidin ini sebenarnya kaya, sugih. Kalau dia kerjaan di sini paling kaya, membantu rakyat beliau. Inilah Sultan Syirensah, kami akui beliau ini orang kaya. Jadi sempat berapa tahun Sidin menduduki sebagai kesultanan? Kesultanannya kurang lebih 28 tahun. 28 tahun? 28 tahun. Setelah itu anak Sidin nyambung. Jadi kurang lebih 28 tahun Sidin memerintah di Banjar. Tempatnya di Kuin ini. Jadi kerajaan Banjar Islam pertama ya beliau. Nah, itulah Sultan Syirensah yang nama rajanya Sidin beragama Islam, nama raja Sultan Syirensah. Nah, dan umur berapa Sidin wafat? Wafat umur kayak kurang kayak Nabi juga, kurang lebih kayak umur Nabi juga. 62an. Nah, Sidin memerintah bekerja kerajaan Banjar 1526 itu berdirinya Kerajaan Banjar, dianggaplah berdirinya karena itu bertahan situ. Meninggalnya kalau kata salah 1550. Nah, berapa tahun tuh? Nah, 1526 sampai 1550 berapa tahun tuh? Ada tulisannya. Nah, itulah Sidin minta tahunnya. Setelah itu diganti anak beliau namanya Rahmatillah. Nah, Sultan Syirensah saja bergelar Panembahan Batu Habang. Sultan Syirensah bergelar Panembahan Batu Habang atau Susunan Batu Habang. Nah, itulah gelar Sidin. Makanya batu-batu di hutan daunannya habang. Nah, itu nama gelar Sidin. Nah, itulah sedikit tentang riwayat beliau. Sultan Syirensah yang bergelar Sultan Syirensah atau Raja Matahari atau raja yang menyinari rakyatnya dengan kebijaksanaan, dan Sidin digelar pula Panembahan Batu Habang, Sunan Batu Habang. Itulah Sultan Syirensah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit banyaknya kita sudah dapat kisah tentang pangeran kita. Jujur, ulun secara pribadi masih belum terlalu banyak tahu tentang beliau. Oke, alhamdulillah hari ini sedikit banyaknya bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Haji tadi bermanfaat bagi kita. Terus sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Pian berdua sudah disempatkan menyempatkan datang sini. Tentang sedikit singkat cerita sudah Pian kisahkan, minta rela ulun lah, minta maaf jangan mengganggu waktu Pian. Baik,
penonton dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan channel kita di channel MDST 130. Semoga dengan kita menonton video ini menambah ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada para wali-wali Allah. Iya, amin. Berada. Semoga kita semua dapat syafaat beliau dan amin. juga dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup, jangan lupa mohon bantuannya dengan cara like, komen dan juga subscribe channel kita. Mohon bantu share juga. Terima kasih. Salah hilap, ulun mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.